semula ada pada peradaban kurang lebih 3000 Masehi. Bentuk pembukuan pada peradaban itu berkaitan dengan faktor antara lain sistem penulisan, pengenalan angka, arah, dan desimal. Aljabar, bahan-bahan penulisan yang murah, meningkatkan literasi, dan adanya pertukaran idiom yang baku. Pada dasarnya akuntansi itu sama, yaitu sarana bagi manajemen untuk mengkomunikasikan posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi menyediakan informasi bagi pasar modal besar, baik domestik maupun internasional. Akuntansi dimulai dengan sistem pengumpulan berpasangan di Italia pada abad 14 dan 1825 mulai dikenalkan pemeriksaan keuangan finansial auditing. Pada tahun 1850, laporan laba rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Pada tahun 1900 di USA mulai dikenalkan sertifikat profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Husni, NIM 1919940097, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tahun 1925 mulai diperkenalkan teknik-teknik analisa biaya, akuntansi untuk perpajakan, akuntansi pemerintahan serta pengawasan dana pemerintah. Tahun 1950 sampai 1975, pada periode ini akuntansi sudah menggunakan komputer untuk pengolahan data. Lalu sudah dilakukan perumusan prinsip akuntansi atau GAAP. Tahun 1975, total system review yang merupakan metode pemeriksaan efektif mulai dikenal, dan social accounting menjadi isu yang membahas catatan setiap akuntansi mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1642. Akan tetapi, bukti yang terdapat pada pembukuan Ampion Society yang berdiri di Jakarta sejak 1747. Selanjutnya, akuntansi di Indonesia berkembang setelah Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan pada 1870. Hal ini mengakibatkan munculnya para pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya. Yang B. Profesi akuntansi. A. Jenis profesi akuntansi. 1. Akuntansi perusahaan atau akuntansi internal. Tanggung jawab seorang akuntan perusahaan adalah membuat catatan transaksi keuangan, penyusunan laporan manajemen, dan penyusunan laporan keuangan umum yang isinya membahas tentang neraca, laba rugi, perubahan modal, aliran kas, dan bentuk keuangan lainnya dalam satu perusahaan. 2. Akuntansi pemerintah merupakan profesi akuntansi yang bekerja di lembaga pemerintah. Yang ketiga, akuntan publik. Salah satu dari jenis-jenis profesi akuntan adalah akuntan publik. Yang keempat, akuntan pendidikan. Profesi akuntan bertugas untuk mendidik di bidang akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi. 5. Akuntan manajemen. Tugas dari profesi akuntansi ini adalah untuk memberikan informasi terkait kesehatan keuangan di suatu perusahaan atau organisasi, melakukan perencanaan dan penganggaran, membuat laporan keuangan eksternal, manajemen risiko, dan analisis profitabilitas. Yang keenam, akuntan investasi. Selanjutnya ada akuntan investasi. Mereka bekerja di bidang keuangan dan investasi yang bergerak dengan cepat. Yang ketujuh, akuntan biaya. Pada dasarnya mereka memiliki tanggung jawab untuk memeriksa setiap pengeluaran perusahaan untuk melakukan analisis profitabilitas dan rencana persiapan anggaran, menganalisis setiap biaya yang terkait dengan tenaga kerja, bahan, pengiriman, produksi, administrasi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan
berkaitan dengan pengeluaran perusahaan. 8. Akuntan proyek. Tugasnya adalah untuk mengawasi semua aspek proyek yang berkaitan dengan biaya keseluruhan. B. Keahlian yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Jika kamu merasa tertarik pada salah satu dari jenis-jenis profesi akuntan di atas, maka kamu harus memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh profesi akuntansi. Tidak sembarangan orang bisa mengembangkan. Baiklah, saya Sakinah Sahara, NIM 1916040085 akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis jasa akuntan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, kantor akuntan publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh izin usaha berdasarkan undang-undang. Jasa adalah jasa penjamin yang diberikan oleh kantor akuntan publik dengan menerbitkan laporan tertulis atas pertimbangannya sebagai pihak yang independen dan kompeten atas suatu persyaratan atau masalah. Contoh jasa advokasi yaitu audit, tinjauan, dan konsiliasi. Jasa non-atestasi adalah jasa di mana akuntan publik tidak memberikan opini, ringkasan temuan, keyakinan negatif, atau bentuk opini pribadi lainnya. Jasa yang diberikan kantor akuntan publik meliputi jasa akuntansi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen. Yang terakhir yaitu jenis-jenis akuntan publik. Yang pertama, jasa akuntansi atau pembukaan. Jenis jasa akuntan yang satu ini berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mempersiapkan laporan keuangan, mulai dari persiapan jurnal umum, neraca, dan buku besar. Yang kedua yaitu jasa perpajakan. Selain memberikan layanan jasa akuntansi, profesi ini juga membantu perusahaan untuk membuat laporan perpajakan seperti laporan penghasilan badan atau PPh badan serta PPh karyawan. Dan yang ketiga tentang jasa konsultasi manajemen. Saat ini akuntan publik juga memberikan jasa konsultasi manajemen untuk perusahaan yang membutuhkan. Hal ini membuat laporan keuangan perusahaan menjadi lebih baik serta hasil audit yang lebih bagus.